dengan percaya diri semua peserta masuk jadi finalis dari 54 cabang gitu. Intinya ya semua target masuk kita finalis. isikan lah semua finalis gitu. Kita memang ada cabang-cabang unggulan yang biasanya selalu juara dari Bekasi itu biasanya kaligrafi. Nah itu salah satu unggulan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tribunbekasi.com, sahabat Warta Kota Network, dan juga sahabat Tribuners. Pada kesempatan wawancara eksklusif kali ini, saya Muhammad Azam, jurnalis Tribun Bekasi, sedang bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Kabupaten Bekasi, Pak Beni Yulianto Iskandar nih Pak. Pak Beni, abangnya ya Bang. Siap. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah, Kabarnya? Alhamdulillah. Kita juga terima kasih udah dikasih waktu kesempatan buat bertemu, wawancara khusus lah dan bincang-bincang yang memang bidangnya abang di salah satunya MTQ nih atau MTQ itu Musabaqah Tilawatil Quran ya, yang ke tingkat Jawa Barat yang diadakan di Kabupaten Bekasi ya sebagai tuan rumahnya yang ke-38. Ya. Nanti kita akan gali lebih jauh lagi mengenai pelaksanaan MTQ tersebut di Kabupaten Bekasi yang tingkat provinsi ini yang Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumahnya. Untuk persiapannya sejauh ini seperti apa nih sebagai tuan rumah MTQ tingkat Jawa Barat nih Kabupaten Bekasi, Bang? Ya, baik. Terima kasih nih Bang Azam atas kesempatannya pada hari ini. Barangkali izinkan saya mencoba menyampaikan persiapan-persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Mungkin banyak hal ya. Yang pertama, kita sendiri sudah dari setahun yang lalu kita melakukan pembinaan khusus ini kepada para kafilah kita. Para peserta Kori-Kori A kita dibina secara khusus ya. Sudah setahun yang lalu saya sudah 2 kali pembinaan. Tahun ini pun kita sudah lakukan kemarin di bulan Februari dengan melakukan simulasi latihan-latihan. Jadi mereka kita berikan latihan simulasi seakan-akan mereka itu memang sedang tempur dalam perhelatan MTQ ini ya. Jadi kita langsung kasih pertanyaan, langsung kita kasih nilai dan evaluasi pada saat itu juga gitu. Nah itu dari berapa itu pelaksanaannya sih sebenarnya? Pelaksanaan MTQ ini sendiri itu rencana akan diselenggarakan pada tanggal 27 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun ini di Kabupaten Bekasi yang akan berfokus nanti di sekitaran ini sini, komplek perkantoran Pemkab Bekasi. Ya, ada 12 venue ya, 10 venue itu ada di sini, diantaranya itu nanti di Plaza Pemda itu jadi panggung utama. Nanti juga di lantai 4 ini gedung Nur Ali itu juga lalu juga di lantai 2 ada ruang rapat Kiai Haji Raden Mamun Nawawi. Lalu di luar komplek ada di Dewan itu Balai Rakyat akan kita gunakan. Lalu Aula Kodim, Aula Babinsanya juga kita akan gunakan. Lalu juga di belakang kita nih ada Aula BPBD, Aula Diskominfo itu pun nanti akan kita gunakan, dan Aula bagian pengadaan barang jasa itu juga akan kita gunakan. Jadi terpusat di komplek Pemda sini ya? Ya, jadi nanti peserta tidak kesulitan lah. Jadi kita fokus semua di sini. Adapun untuk 2 venue lainnya itu ada di kompleks Stadion Wibawa Mukti. Nah ini agak sana dikit lah ya. Agak sana dikit ya. Ada gedung teaternya di Dinas Pariwisata, dan tempat main bulu tangkisnya itu indoor, nanti di sana juga akan kita gunakan. Ini kan ada sebelum akhirnya ditunjuk jadi tuan rumah ini kan tentunya kan pasti ada pertimbangan lah ya dari Jawa Barat, kenapa sih Kabupaten Bekasi jadi tuan rumah itu
informasi seperti apa gitu? Eh, Udah dari kapan sih sebenarnya Kalau rencana ataupun sejarahnya ya, pernah saya dengar sebelum saya di Kesra, memang pernah Kabupaten Bekasi itu mengajukan jadi tuan rumah. Cuma setelah disurvei waktu itu secara apa ya, kesiapan sarana dan prasarananya waktu itu belum memadai. Tidak seperti saat ini ya. Saat ini kita dengan percaya diri pada saat rakor, di mana rakor LPTK yang diadakan di Bandung, di Jawa Barat, tingkat Jawa Barat, itu kebetulan ada daerah yang memang tidak siap, yaitu Pangandaran. Mungkin waktu itu sempat tidak siap Pangandaran, dialihkan ke Subang, karena waktu itu kalau tidak salah yang ke-37 mau di ada pilkada ya. Ada pilkada, lalu akhirnya di Subang. Kemudian Sumedang menawarkan diri. Nah, terakhir akhirnya setelah Sumedang menawarkan diri, kita coba di Rakor PTK, kita pun menawarkan diri. Dan langsung dari arahan dari Bapak PJ Bupati, Pak Dhani Ramdan, dan didukung oleh Bapak Sekretaris Daerah. Jadi beliau pada prinsipnya setujulah kompak untuk mengajukan diri menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah selang beberapa waktu secara resmi kita surat kita lah dibalas dan disetujui oleh Pemprov Jabar. Ada ini kan MTQ tingkat Jawa Barat, berarti seluruh kota kabupaten pesertanya bakal hadir ke sini ya? Iya, nanti ada sekitar 27 kabupaten kota yang akan turut memeriahkan MTQ ke-38, di mana kalau pesertanya lengkap ini, semua peserta tuh kalau lengkap setiap cabangnya ada 54 peserta, ditambah dengan mungkin ada panitia ofisial dari masing-masing, itu sekitar ya 100 orang yang tinggal dikali 27 kabupaten kota, ada sekitar 2.700-an ya kalau full tim, ditambah mungkin dengan teman-teman provinsi ya, pokoknya ini kita sampai bisa menampung barangkali 3.000 peserta dari luar yang akan berkunjung ke Kabupaten Bekasi. Ada konsep yang diusung nggak nih sebagai tuan rumah, misalnya menonjolkan ciri khas apa, mungkin dari apa yang dihadirkan di ornamennya, atau nggak mungkin ada dari apa yang diperkenalkan lah gitu dari khas Kabupaten Bekasi? Iya, jadi sebenarnya kita ini ada beberapa hal yang memang akan kita tonjolkan ya. Yang pertama itu dari sisi industri. Memang Cikarang ini terkenal dengan kota industrinya. Bahkan temanya pun kita buat itu agungkan Al-Quran di kota industri untuk Jabar juara lahir batin. Agungkan Al-Quran di kota Nah industri. itu karena ikon kita memang di sini memang banyak kawasan industri. Nah, sudah terkenal lah di Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Bekasi. Yang kedua, kita juga punya wisata industri. Nanti bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Perindustrian, kita juga akan mengenalkan mungkin kepada tamu-tamu yang akan datang ke sini untuk mengikuti wisata industri. Tidak perlombaan gitu ya? Ya, di sela-sela perlombaan barangkali, atau ya setelah nanti kita beri peluang itu gitu. Terus juga kita juga punya mall baru dekat sini kan, Mall Aeon juga. Nah itu juga merupakan mall terbesar se-Asia Tenggara yang diklaim ya oleh pihak Aeon. Ini juga barangkali jadi salah satu daya tarik tersendiri di Kabupaten Bekasi. Adapun yang lain-lainnya juga nanti dari teman-teman PHRI itu rencana juga teman-teman PHRI itu mendukung banget, jadi mereka juga katanya akan memberikan diskon besar-besaran katanya bagi yang ber-KTP Bekasi katanya tuh. Ber-KTP Bekasi itu nanti akan diberikan diskon kalau ada yang mau nginap atau kulineran dalam rangka selama ajang MTQ dari mulai tanggal 27 April sampai dengan tanggal 5 Mei. Jadi seperti itu
ada beberapa hal yang memang kita tonjolkan. Jadi rame lah ya, mungkin Ya, dari insya Allah. dampak positif dari ekonomi juga kan Ya, ikut betul sekali. ikut terdampak lah misalnya. Kemudian juga ini sendiri kan MTQ khususnya kafilah ya kalau disebutnya ya, peserta tuh ya. Ya. Itu di Kabupaten Bekasi sendiri persiapannya ini kan jadi tuan rumah nih, nggak Ya. mungkin kan harus tetap bisa selain menghadirkan tempat lokasi yang siap yang Ya. bagus yang enak. Tentunya kan tim ininya harus bisa menjadi ada target nggak gitu, bisa menjadi yang terbaik lah gitu. Ya, jadi memang kalau dari sisi peserta kita sudah siapkan itu dengan percaya diri semua peserta masuk jadi finalis dari 54 cabang gitu. Intinya ya semua Target masuk kita finalis. isikanlah semua finalis gitu. Iya. Kita memang ada cabang-cabang unggulan yang biasanya selalu juara dari Bekasi itu biasanya kaligrafi. Nah itu salah satu unggulan kita. Lalu ya semua cabang juga semua untuk tahun ini kita jadikan unggulan semua gitu. Jadi karena sistem MTQ ini tidak seperti kompetisi dalam olahraga ya, yang mana dia pakai medali, gimana medali emasnya diperoleh, yang poin terbanyak itu yang jadi juara. Iya. Walaupun dia mungkin punya perak punya perak dan perunggu, kalau dikalkulasi ya melebihi juara satunya yang punya emas gitu. Tapi Ini enggak ya? di sini tidak, dia tuh harus mengisi semua sehingga masing-masing itu punya poin gitu. Jadi belum tentu yang juara satu itu gitu, yang perolehan juara satunya itu banyak gitu. Tapi ternyata misalnya Perolehannya juara duanya lebih juara banyak. duanya ya. iya lebih banyak sehingga poinnya kita bisa Nyali. ambil gitu. Nah, itu yang perlu Berapa kita. nilai ya? Misalnya juara satu berapa poin, juara dua berapa poin? Ya, yang kalau juara satu itu kan 5 poin, yang juara dua 3 poin dan juara tiganya itu 1 poin. Jadi kalau kita misalnya juara satunya ada 5 gitu, yang lain ada 4 di bawah kita gitu. Tapi dia juara 2 dan juara 3-nya banyak juga. Iya, banyak Nah, itu juga. mempengaruhi poin kita. Iya. Nah, makanya itu harus kita jaga gitu. Kita harus jaga, ya syukur-syukur semua cabang kita dominasi ya gitu untuk jadi juara. Ya mohon doanya aja nanti. Apa aja tadi yang cabang unggulannya selain kaligrafi untuk di Bekasi? Kabupaten Bekasi? Kita juga juara biasanya di tilawah anak ya. Tilawah anak itu kita juga satu unggulan. Juga di tahfiz kita satu unggulan. Mungkin nanti di karya tulis. Iya. Juga nanti di Fahmil. Fahmil dan Syarhil ya. Syarhil Quran. Jadi kalau Fahmil itu kayak cerdas cermat. Iya. Kalau Syarhil itu yang lomba kayak lomba pidato gitu. Cuman satu grup 3 orang. Berarti target apa nih, Pak? Target Juara kita umum. juara umum. Iya, jadi ya alhamdulillah ya sejak 2020 barangkali ya. Sebelumnya 2018. 2018 kita kan sempat terperosok ke peringkat 11 ya. 11. Lalu 2020 di Subang itu kita juara 4 bersama dengan tuan rumah waktu itu. Nah, di Sumedang juga kita masih di peringkat 4 gitu. Nah, tapi kita banyak belajar, kita Sumedang banyak tahun evaluasi 2022. 2022 ya? Nah, kita banyak evaluasi, kita sudah lihat, kita buat peta lah kekuatan. Per 2 baik tahun sekali sendiri. berarti ini, Pak ya? Ya, kalau MTQ itu per 2 tahun sekali, biasanya tahunnya tahun genap. Kalau tahun ganjil itu biasanya STQ, seleksi tilawatil Quran, hampir sama, cuma cabangnya lebih sedikit. Berarti keempat lah ya MTQ kemarin lah ya, Ya. tingkat Jabar. Ya, jadi ya kita coba terus petakan, kita evaluasi, dan ya semoga hasil pemetaan kita, hasil evaluasi kita ini berdampak, berbuah bagus gitu ya untuk prestasi kita ke depan. Terlebih juga kan PJ Bupati Bekasinya sendiri pun kan support dukungannya. Wah, ya. sangat support sekali. Beliau sangat atensi sekali. Ini juga
jadi tuan rumah di sini berkat support beliau, Pak PJ Bupati dengan Bapak Sekda dan Bu Asisten ya, selaku Ketua Umum LPTKI. Jadi ini kita semua udah saling support. Ini sendiri untuk kafilah-kafilahnya emang sebelumnya sudah seleksi atau mungkin emang sebelumnya sudah terbibit dari awal atau gimana? Atau? Sudah terseleksi ya, sudah terseleksi. Kita memang sangat selektif sekali untuk perhelatan kali ini karena tadi itu kita sudah didaulat untuk menjadi tuan rumah kan. Nah, jadi kalau namanya udah tuan rumah itu udah pasti persiapannya itu pasti lebih matang. Persiapannya pasti lebih awal, lebih banyak gitu. Sehingga kalau cuma menyiapkan sebagai tuan rumah saja tanpa berprestasi kayaknya sayang. Kita harus all out, kita persiapkan betul-betul. Seluruh kecamatan di Kabupaten Bekasi ada berarti perwakilannya atau seperti apa? Jadi untuk MTQ yang kali ini untuk peserta itu biasanya kita menggunakan aturan dari Provinsi Jawa, yang penting itu harus bernik Jawa Barat. Niknya itu nik 32 gitu, niknya nik Jawa Barat. Nah, nanti itu yang terverifikasi oleh panitia. Adapun untuk yang beberapa peserta kita yang dari Kabupaten Bekasi ya, ini juga ada yang mewakili dari cabang Tilawah, dari cabang Hot kemarin tuh. Nanti kita barangkali kita akan gali lagi potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bekasi. Terakhir nih Pak Benny, harapan dari pelaksanaan MTQ tingkat Jawa Barat yang Kabupaten Bekasi menjadi tuan rumahnya, dan juga terakhir harapan dari kafilah MTQ Kabupaten Bekasi di pelaksanaan MTQ seperti apa? Ya, harapannya tentu saja ya kalau kami bisa sukses baik secara administrasi maupun secara tuan rumah maupun secara prestasi, di mana kita merindukan, sangat merindukan sekali ini menjadi juara ya, juara umum di level Jawa Barat, yang kemudian harapan kita bisa mewakili Jawa Barat juga untuk tampil di tingkat nasional dan bahkan di internasional kalau bisa gitu kan, menjadi wakil Indonesia ya dari Jawa Barat, khususnya dari Kabupaten Bekasi. Adapun untuk kafilah ini sendiri tentu saja kita, kalau harapan kafilah sudah jelas biasanya kalau ada prestasi tentu ada award. Award itu tentu sudah mereka sudah kita siapkan lah bersama dengan LPTKI gitu. Ada bonus-bonus khusus tidak hanya untuk pesertanya, juga nanti untuk pembinanya yang memang berprestasi, hasil binaannya telah mendapatkan prestasi, si pembinanya pun nanti kita berikan bonus begitu. Artinya fokus buat mengejar juara umum itu. Fokus mengejar juara umum. Khawatir soal ya, karena itu jadi apresiasi. satu motivasi ya, kita harus sampaikan kepada peserta dan kafilah baik pembina maupun peserta. Ini sudah ada bonus menunggu gitu. Kalian harus juara, intinya seperti itu. Siap, baik sahabat Tribun Bekasi, juga sahabat Warta Kota Network dan sahabat Tribuners, itu tadi wawancara mengenai MTQ tingkat Jawa Barat yang ke-38 yang tuan rumahnya Kabupaten Bekasi. Nanti bisa juga ya masyarakat datang juga menyaksikan tuh ya buat ikut. Ya, bisa banget. Kita ya. Sangat terbuka sekali. Karena juga saya hampir lupa, kita juga akan ada pameran ya di sekitar plaza. Nanti masyarakat silakan datang, mau melihat nanti eventnya itu sendiri ataupun ke pamerannya, turut meramaikan. Nanti akan ada produk-produk UMKM asli Bekasi yang bisa turut meramaikan kegiatan MTQ ini. Siap, baik sahabat tribunbekasi.com, itu tadi jangan lupa MTQ tingkat Jawa Barat ke-38 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bekasi. Lokasinya ya sekitaran komplek Pemda Kabupaten Bekasi, mulai dari tanggal 27 April ya sampai tanggal 4 Mei 2024.
Demikian sahabat tribunbekasi.com. Terima kasih Pak Benny waktunya. Bang Azam, sama-sama. Ya. Sukses selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.